bertema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari ke perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Simaklah teks berikut. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Teh dapat tumbuh dengan baik apabila tumbuh di pegunungan. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran adalah tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Yang dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan adalah 1. Pengolahan tanah, yaitu mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Yang kedua, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Yang ketiga, di dalam budaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik, menanam pohon sebanyak-banyaknya, penggunaan BBM yang bijak, melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Dan pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu?
Tentunya banyak sekali bukan? Ada petani, pedagang, nelayan, perawat, guru, penjahit, dan lain-lain. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Coba perhatikan teks bacaan berikut. Berdasarkan teks bacaan yang kamu amati, yang tinggal di dalam hutan bakau adalah Kupi dan ayahnya. Yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya adalah berjalan-jalan di pesisir pantai pada malam hari. Kupi merasa sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi. Kupi juga marah karena manusia merusak hutan bakau. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Manfaat bakau adalah 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di pesisir pantai. Kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar.
Yang kelima, menjadi habitat alami bagi biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Apa yang terjadi kalau hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Pasti di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus dijaga. Contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam tumbuhan adalah tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman, dan pemeliharaan tanaman dengan benar. Sedangkan contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam hewan adalah tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan langka dibudidayakan, dan mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintesis. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diciptakannya berbagai tumbuhan.